Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 3 dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi, yaitu Allah memiliki nama Al-Ahad yang artinya Maha Esa dan Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Oke, kita lanjut untuk membahas materi ya. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca syahadat dan artinya ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Ahad Allah Maha Esa dan Al-Wahhab Allah Maha Pemberi. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memiliki beberapa hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan arti Al-Ahad dan Al-Wahhab secara benar. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Esa atau Al-Ahad. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Dan yang keempat, diharapkan kalian dapat memiliki sifat terpuji sebagai wujud, yakin bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pemberi. Yang pertama, yuk kita sekarang membahas tentang Al-Ahad. Nah, Al-Ahad itu artinya Allah itu memiliki nama Al-Ahad atau Maha Esa. Nah, artinya itu Allah itu berarti adalah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah dan kita mintai pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak beranak, berarti Allah itu tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah itu tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki ayah dan ibu. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Nah, Allah itu adalah yang maha menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Maka tidak ada yang mampu bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa Tuhan manusia itu yang wajib disembah itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mewujudkannya salah satunya dengan membaca syahadat seperti yang kita ucapkan di awal tadi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu salah satu bukti dalam hati kita yang mengakui bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah, yaitu mengakui bahwa Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu
hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini tentang Allah memiliki nama Al-Ahad atau Maha Esa, yang artinya Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bukti bahwa Allah itu Maha Esa atau satu itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Nah, berdasarkan ayat di atas itu sangat jelas bahwa hanya Allah itu hanya ada satu, tidak mungkin ada dua pencipta. Nah, misalnya bisa kita ibaratkan, misalnya ya, ada sebuah mobil itu tidak mungkin atau tidak bisa dikemudikan atau bisa dikendarai oleh dua orang, karena pasti akan menyebabkan kecelakaan jika ada dua pengendara. Misalnya satu mobil itu dikendara dua orang, misalnya yang supir yang satu ingin menuju ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, maka itu akan menyebabkan kecelakaan. Nah, begitu juga dengan adanya Allah Maha Esa ini membuktikan, misalnya buktinya hanya Allah yang bisa mengendalikan alam, contohnya. Apalagi jika alam semesta itu yang sangat besar dan luas ini tidak mungkin diciptakan dan dikuasai oleh lebih dari satu Tuhan. Nah, maka dapat dipastikan bahwa Tuhan semesta alam ini hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung meminta sesuatu, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu tidak diperanakkan dan tidak juga beranak, itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh perilaku yang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, yang artinya Allah itu satu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita contoh sebagai upaya meyakini bahwa Allah itu hanya ada satu. Nah, yang pertama, kita harus selalu beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, salah satu ibadah yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam adalah dengan mengerjakan sholat. Nah, sebagai umat Islam, kita itu wajib melaksanakan sholat sehari semalam itu 5 kali, yaitu ada sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, itu salah satu ibadah wajib. Kemudian ada ibadah puasa. Nah, kemudian jika sudah mampu harus melaksanakan ibadah haji. Nah, masih bisa ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, maksudnya kita itu tidak boleh percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Nah, kita tidak boleh percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Misalnya, kita percaya dengan benda-benda yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan, misalnya seperti batu aki, kemudian pohon-pohon besar misalnya dengan keris dan sebagainya. Itu tidak boleh menganggap benda-benda seperti itu dianggap sebagai Tuhan kita. Apalagi sampai menyembah patung atau berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman para nabi, yaitu menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, sikap kita itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, sama penjelasannya seperti nomor 2, bahwa kita tidak boleh menganggap ada Tuhan selain Allah.
misalnya menyembah patung, menyembah pohon dan sebagainya, itu berarti jika ada orang yang menyekutukan atau beribadah kepada selain Allah, berarti orang itu disebut sebagai orang yang musyrik karena sudah menganggap bahwa ada Tuhan yang sama dengan Allah, padahal tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah. Dan perbuatan orang itu dinamakan perbuatan syirik. Nah, kemudian yang keempat, kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, misalnya ada fenomena tentang dukun yang meramalkan tentang nasib kita ke depannya itu baik atau jelek, kemudian rezekinya lancar atau tidak lancar dan sebagainya. Itu kita tidak boleh percaya dengan adanya ramalan nasib tersebut, karena takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, sebagai wujud meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, berarti kita harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur, mengagungkan asma Allah, dan selalu memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, seperti contoh dua gambar ini menunjukkan bahwa kedua anak ini selalu rajin berdoa dan beribadah kepada Allah. Ini berarti menganggap dan meyakini bahwa Allah itu hanya sebagai Tuhan yang pantas disembah dan dimintai pertolongan. Nah, berarti anak-anak juga harus selalu memiliki sikap yakin, selalu rajin beribadah kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas tentang Al-Wahhab. Nah, apa itu Al-Wahhab? Nah, Al-Wahhab artinya Allah itu memiliki nama Al-Wahhab, yang artinya Allah itu Maha Pemberi. Nah, Allah itu senantiasa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, jadi Allah itu dalam memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, Allah itu tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Buktinya Allah itu selalu memberikan banyak kenikmatan kepada makhluk hidupnya. Misalnya seperti Allah itu memberikan tanah, air, udara, matahari, kesehatan, kecukupan rezeki, dan masih banyak nikmat yang lain yang diberikan kepada makhluknya. Nah, semua nikmat Allah tersebut itu kita terima secara gratis dan tanpa biaya sedikit pun. Nah, itu yang menyebabkan atau menjelaskan bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi, karena hanya Allah yang bisa memberikan segala kebutuhan kepada makhluknya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah diberikan banyak kenikmatan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah yang artinya Maha Pemberi itu dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat yang sudah kita baca ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemberi. Hanya Allah yang memiliki sifat Al-Wahhab, karena Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan
kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluknya, bukan semata-mata yang diinginkan manusia. Nah, terkadang manusia itu merasa bahwa Allah itu tidak mengabulkan doanya, padahal sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa tersebut dalam bentuk yang lain. Nah, jadi Allah itu memiliki nama Maha Pemberi itu bukan berarti Allah itu memberikan semua dan mengabulkan doa-doa yang kita harapkan dalam sekejap. Nah, bisa jadi apa yang kita minta kepada Allah itu tidak baik buat kita. Nah, tetapi ketika Allah menetapkan atau memberikan sesuatu kepada kita sebagai umat manusia, berarti itu kita benar-benar butuh, karena Allah itu maha mengetahui apa yang diberikan kepada umat manusia atau kepada makhluknya itu adalah pasti yang dibutuhkan dan yang terbaik oleh umat manusia. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap bahwa Allah itu tidak adil dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, ini tentang Allah itu Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Sekarang kita akan membahas tentang contoh perilaku yang meneladani tentang Allah Maha Pemberi. Nah, yang pertama, kita harus selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, karena Allah itu sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sebagai umat manusia. Salah satunya kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang diberikan Allah. Dan yang kedua, banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus menyisihkan sebagian rezeki kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu tidak semuanya milik kita, tetapi juga ada sebagian itu milik orang lain. Maka dari itu kita harus rajin bersedekah kepada orang yang Dan yang keempat, tidak berpikir negatif jika Allah belum mengabulkan doa kita. Nah, jadi ketika kita berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah, kemudian dalam waktu dekat itu Allah belum mengabulkan, maka kita tidak boleh berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah bahwa Allah itu tidak adil. Nah, yang benar itu adalah Allah itu selalu mengabulkan doa manusia itu di waktu yang tepat, karena Allah maha mengetahui kapan manusia itu tepat untuk menerima atas doa-doa, di mana doa itu akan dikabulkan dalam waktu yang tepat. Nah, kemudian yang kelima, selalu bersikap qanaah atau menerima dengan ikhlas atas semua yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita harus selalu menerima dengan ikhlas atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh merasa Allah itu tidak adil dan sebagainya. Kita tidak boleh merasa serakah dan ingin memiliki banyak kelebihan atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, kita harus selalu qanaah. Misalnya kita diberikan atau ditakdirkan menjadi orang yang hidup sederhana, itu kita harus mensyukurinya. Kemudian yang keenam, kita harus bisa memanfaatkan nikmat Allah untuk hal kebaikan. Nah, misalnya kita diberikan mulut oleh Allah, berarti kita juga harus menggunakannya untuk berkata secara baik dan benar, berkata yang dengan sopan dan santun. Kemudian kita menggunakan mata kita dengan hal-hal yang kebaikan. Kita harus melihat hal-hal yang kebaikan. Nah, itu beberapa contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam upaya untuk meneladani bahwa Allah itu Maha Pemberi. Nah, di gambar ini, di samping ini ada gambar. Sebagai contoh ada seorang anak kecil yang memberikan makanan kepada seorang ibu tua. Nah,
ini berarti anak ini sudah bisa mencontoh nama Allah Al-Wahhab, karena anak ini menyisihkan sebagian makanannya kepada orang yang membutuhkan. Berarti kita juga harus bisa mencontoh anak ini yang menyisihkan sebagian makanannya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu tadi kita sudah membahas materi hari ini tentang Allah itu Al-Ahad atau Allah Maha Esa dan Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa selalu meyakini bahwa hanya Allah Tuhan kita dengan cara rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi, yaitu dengan cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dan harus bisa rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu upaya untuk meneladani Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Nah, kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.